Selamat datang di Lorong Waktu Nusantara, di mana setiap sudutnya berbicara tentang kebesaran masa lalu. Di tengah kekayaan budaya dan sejarah yang tak terukur, Indonesia menyimpan warisan tak ternilai. Dari Sabang sampai Merauke, dari legenda Krakatau hingga misteri Gunung Padang. Cerita-cerita ini adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan leluhur kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri yang paling menggugah dan abadi dalam ingatan kolektif kita, legenda Satrio Piningit. Dikisahkan sebagai ksatria tersembunyi yang menjadikan keadilan dan kebenaran. Satrio Piningit adalah simbol dari harapan yang tak pernah padam. Legenda ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sekedar cerita. Ia adalah manifestasi dari keinginan kita untuk melihat keadilan yang sejati terwujud di bumi Nusantara. Dalam keheningan malam, di antara desah angin dan bisikan daun, kita bisa mendengar bisikan tentang Satrio Piningit, seorang tokoh yang ditakdirkan untuk muncul di saat yang tepat, membawa pesan perdamaian dan keharmonisan. Namun, siapakah Satrio Piningit? Apakah ia nyata atau hanya mitos? Dan apa makna sebenarnya di balik kisah yang telah bertahan melintasi zaman ini? Mari kita bersama-sama mengungkap tabir misteri Satrio Piningit, sang ksatria tersembunyi yang menjanjikan keadilan dan kebenaran. Ikuti kami dalam perjalanan ini, di mana kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah, mendengarkan narasi-narasi rakyat, dan mungkin, hanya mungkin, kita akan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mengulik lebih dalam tentang Satrio Piningit, kita harus melangkah ke masa lalu, ke era kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana cerita-cerita epik dan ramalan-ramalan mistis lahir dari para raja dan pujangga. Salah satu ramalan yang paling legendaris dan masih dibicarakan hingga hari ini adalah ramalan Prabu Jayabaya, raja yang memerintah kerajaan Kediri dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya tidak hanya berbicara tentang masa depan Nusantara, tetapi juga tentang seorang tokoh yang akan muncul di saat yang paling dibutuhkan oleh bangsa. Tokoh ini dikenal sebagai Satrio Piningit, ksatria yang disembunyikan. Dalam bahasa Jawa, Piningit berarti tersembunyi atau terlindungi, menggambarkan sosok yang keberadaannya dirahasiakan hingga saat yang ditakdirkan tiba. Satrio Piningit digambarkan sebagai putra Batara Indra, dewa perang dan cuaca dalam mitologi Hindu, yang turun ke bumi untuk memenuhi takdirnya. Ia memiliki paras yang memikat seperti Kresna, tokoh sentral dalam epos Mahabharata, yang dikenal akan kebijaksanaan dan kecakapannya. Satrio Piningit juga memiliki watak yang gagah berani seperti Baladewa, saudara Kresna yang terkenal sebagai pejuang ulung. Lebih dari itu, Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda, senjata yang melambangkan kekuatan spiritual yang mendalam. Trisula adalah senjata Trisakti yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa, sementara Weda merujuk pada kitab suci yang mengandung pengetahuan dan kebijaksanaan. Bersama, Trisula Weda menjadi simbol dari kekuatan dan kearifan yang akan digunakan Satrio Piningit untuk memimpin dan membawa keseimbangan kembali ke Nusantara. Ramalan tentang Satrio Piningit bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga menjadi bagian dari kepercayaan dan harapan banyak orang. Ia menjadi simbol dari pemimpin ideal yang akan membawa era baru bagi bangsa, era di mana keadilan dan kebenaran akan menjadi pilar utama. Ketika kita menyingkap lembaran-lembaran naskah kuno, kita menemukan lebih dari sekedar tulisan. Kita menemukan jendela menuju masa lalu, sebuah portal yang menghubungkan kita dengan kearifan leluhur. Di antara baris-baris yang memudar dan simbol-simbol yang misterius, terdapat ramalan tentang Satrio Piningit bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai semangat yang tak pernah mati dalam hati masyarakat Jawa. Satrio Piningit adalah simbol harapan yang terus berkobar, seperti api yang tak pernah padam di tengah angin kencang. Ia adalah janji dari masa depan yang lebih baik, di mana keadilan dan kesejahteraan bukan hanya impian, tetapi menjadi kenyataan. Bagi masyarakat Jawa, Satrio Piningit adalah lebih dari sekedar tokoh mitologis. Ia adalah manifestasi dari pemimpin adil yang telah lama dinanti. Dalam berbagai interpretasi,
Satrio Piningit sering dihubungkan dengan konsep Ratu Adil, pemimpin yang dijanjikan dalam berbagai kepercayaan dan tradisi di Nusantara. Ratu Adil, yang berarti Raja yang Adil, adalah pemimpin yang akan memulihkan tatanan dunia, membawa keseimbangan antara manusia dan alam, serta memperbaiki kondisi sosial yang rusak. Ia akan menjadi penerang di tengah kegelapan, pemandu di tengah kebingungan, dan penegak keadilan di tengah ketidakadilan. Ramalan tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil tidak hanya memberi kita harapan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Ia mengingatkan kita bahwa setiap era membutuhkan pemimpin yang dapat memahami dan merespon tantangan zamannya dengan kearifan dan keberanian. Kisah Satrio Piningit dan Ratu Adil, meskipun berakar pada masa lalu, tetap relevan hingga hari ini. Mereka menginspirasi kita untuk terus mencari dan memperjuangkan keadilan, untuk menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan di dunia. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita akan menyaksikan kebangkitan pemimpin seperti yang diramalkan, yang akan membawa kita menuju zaman baru yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Kisah Satrio Piningit, yang telah berabad-abad menghuni ruang-ruang cerita rakyat Nusantara, tidak hanya terpatri dalam halaman-halaman sejarah. Ia hidup dan bernafas dalam setiap aspirasi dan perjuangan rakyat Indonesia yang mencari keadilan dan kebenaran. Di tengah gemerlapnya lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan modern, semangat Satrio Piningit tetap bergema, menjadi inspirasi bagi mereka yang berani berdiri melawan ketidakadilan dan ketertindasan. Dalam konteks zaman sekarang, Satrio Piningit bukan lagi sekedar tokoh dari masa lalu, tetapi telah menjadi simbol perlawanan dan harapan. Di setiap demonstrasi yang memperjuangkan hak-hak sipil, di setiap ruang sidang yang mengutuskan nasib keadilan, bahkan di setiap sudut kota di mana seseorang berani mengatakan yang benar, kita dapat melihat bayangan Satrio Piningit. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai universal yang harus terus diperjuangkan. Tidak peduli seberapa jauh kita telah maju dalam teknologi atau seberapa tinggi gedung-gedung kita menjulang. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan, kita tidak boleh melupakan dasar-dasar kemanusiaan yang menjadi fondasi bangsa. Satrio Piningit, dalam esensinya, adalah panggilan bagi setiap warga Indonesia untuk menjadi pahlawan dalam kisahnya sendiri, untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara, menjadi kekuatan bagi yang lemah, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kisahnya adalah undangan untuk kita semua, untuk mengambil bagian dalam narasi besar bangsa ini, menulis bab-bab baru dengan tinta keadilan dan lembaran kebenaran. Di era digital ini, di mana setiap informasi hanya selangkah dari jari kita, mari kita gunakan kisah Satrio Piningit sebagai kompas moral, untuk menavigasi kompleksitas dunia dengan hati yang adil dan pikiran yang jernih. Mari kita jadikan legenda ini sebagai fondasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, di mana setiap warganya dapat merasakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Satrio Piningit bukan sekadar legenda, tetapi napas yang mengalir dalam darah sejarah dan budaya kita. Ia adalah cerita yang terukir di batu candi, yang teranyam dalam motif batik, dan yang terdengar dalam alunan gamelan. Cerita ini adalah warisan yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada keputusasaan, untuk selalu memelihara api harapan dalam dada, dan untuk terus berjuang dengan gigih demi keadilan dan kebenaran. Kita telah bersama-sama menyelami kedalaman kisah Satrio Piningit, sang satria tersembunyi yang menjanjikan era baru. Kita telah melihat bagaimana ia menjadi simbol perlawanan, inspirasi bagi generasi, dan pelita bagi masa depan. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini, di mana kita tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga tentang nilai-nilai yang harus kita bawa ke dalam kehidupan kita. Dan kini, saat gamelan mereda dan kata-kata terakhir ini menggantung di udara, kita tahu bahwa kisah Satrio Piningit akan terus hidup, berbisik kepada kita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Sampai kita bertemu lagi di kisah Nusantara selanjutnya, mari kita jaga semangat ini tetap menyala. Mari kita jadikan cerita ini sebagai kompas yang mengarahkan kita ke masa depan yang lebih cerah dan adil. Sampai jumpa
dan teruslah berjalan di jalur sejarah Nusantara, di mana setiap langkah kita adalah bagian dari narasi yang lebih besar. Narasi tentang bangsa yang tangguh, yang terus bergerak maju, sambil menghormati masa lalu yang mulia.